Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Ikvina Maula Agustin dari Prodi PGMI 5A UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan UAS mata kuliah TIK. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, peran teknologi dalam pendidikan. Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini sangat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan adanya TIK, akses informasi, kolaborasi, dan komunikasi antara guru dan siswa menjadi lebih mudah. Nah, teknologi ini menjadikan pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan juga menarik. Nah, lewat penggunaan multimedia, aplikasi pendidikan, dan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Sebagai contoh, dalam kelas daring, platform seperti Google Classroom atau Moodle ini memudahkan guru untuk membagikan materi, memberikan tugas, dan memberikan umpan balik secara langsung. Aplikasi seperti Kahoot atau Quizizz juga bisa digunakan untuk membuat kuis yang interaktif dan menyenangkan, sehingga siswa itu lebih terlibat langsung. Nah, menurut pengalaman saya itu banyak guru yang memanfaatkan video pembelajaran untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, sehingga siswa itu bisa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, oleh karena itu, TIK tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tapi juga menciptakan suasana yang lebih menarik dan juga menyenangkan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis e-learning? Nah, e-learning ini adalah singkatan dari electronic learning atau pembelajaran elektronik. Menurut Bullen dan Jis mendefinisikan e-learning itu sebagai proses pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan berjalannya proses pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran berbasis e-learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menyampaikan materi pembelajaran secara daring atau online. Nah, dalam e-learning, materi itu dapat diakses melalui internet yang memungkinkan siswa atau peserta didik itu untuk belajar kapan saja dan di mana saja, asalkan mereka memiliki perangkat yang terhubung dengan internet. Nah, pembelajaran ini dapat berupa video, modul teks, atau forum diskusi, kuis interaktif, atau materi yang lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Nah, salah satu keuntungan utamanya dari e-learning ini adalah fleksibilitas waktu dan tempat yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Selain itu, e-learning juga memungkinkan penggunaan berbagai alat dan aplikasi yang dapat meningkatkan interaksi, kolaborasi, serta evaluasi pembelajaran secara lebih efisien. Nah, dengan demikian, e-learning itu menjadi alternatif yang efektif dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kemudian ada 3 kelebihan dan 3 kekurangan dalam pembelajaran berbasis e-learning dalam konteks pendidikan tinggi. Kelebihannya yaitu fleksibilitas waktu dan tempat yang memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Kelebihan lainnya adalah akses ke berbagai sumber daya pendidikan yang lebih luas seperti materi multimedia, jurnal online, dan forum diskusi yang dapat memperkaya pengalaman belajar. Selain itu, e-learning memfasilitasi pembelajaran mandiri di mana mahasiswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan lebih mengontrol proses belajar mereka. Selain memiliki kelebihan, juga ada beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa yang dapat menghambat pemahaman. Selain itu, keterbatasan akses teknologi dan koneksi internet yang tidak stabil bisa menjadi hambatan bagi sebagian mahasiswa, terutama yang daerahnya itu memiliki koneksi internet yang sulit. Kurangnya lainnya yaitu kurang motivasi pada sebagian mahasiswa yang bisa menyebabkan mereka kurang disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran secara mandiri tanpa pengawasan langsung dari dosen.
Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu untuk merancang media pembelajaran digital, langkah pertama yang saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan, yaitu memahami apa yang ingin diajarkan, siapa audiensnya, dan apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran tersebut, seperti perangkat yang digunakan dan kualitas internet. Setelah itu, saya menentukan materi yang akan disampaikan dan memilih jenis media yang tepat. Apakah berupa video, teks, presentasi, atau kuis. Nah, sesuai dengan cara belajar yang paling efektif bagi siswa. Kemudian, saya memilih alat atau platform yang sesuai, seperti Google Classroom atau aplikasi pembelajaran lainnya untuk memfasilitasi proses belajar. Nah, setelah media pembelajaran siap, saya akan mengujinya terlebih dahulu untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan mudah diakses. Yang terakhir, saya mengevaluasi efektivitas media pembelajaran tersebut, misalnya melalui feedback dari siswa atau melihat apakah tujuan pembelajaran itu tercapai untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Untuk pertanyaan yang keempat, ada 5 aplikasi dan fungsi utama tiap aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah Google Classroom, yang fungsinya sebagai platform manajemen pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk membagikan materi, tugas, dan memberikan umpan balik kepada siswa. Misalnya, guru bisa membuat kelas tiap mata pelajaran di Google Classroom dan mengirimkan tugasnya secara online, dan siswa dapat mengupload tugasnya di kolom tugas tiap mata pelajaran. Nah, yang kedua ada Kahoot, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan guru untuk membuat kuis interaktif sehingga menjadikan pembelajaran lebih seru dan meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Misalnya, guru bisa membuat kuis tentang topik tertentu yang dapat diikuti siswa secara langsung di kelas. Yang ketiga, ada aplikasi Zoom yang sangat berguna terutama untuk pembelajaran daring karena memungkinkan pertemuan online antara guru dan siswa, serta ada fitur seperti berbagi layar untuk presentasi. Lalu yang keempat ada Prezi. Prezi ini platform presentasi untuk pembuatan slide yang lebih dinamis dan menarik yang sangat berguna untuk menjelaskan materi yang kompleks secara visual. Yang terakhir ada Quizizz yang digunakan untuk pembuatan kuis interaktif yang dapat dimainkan secara individu atau kelompok serta memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa tentang hasil ujian mereka. Nah, beberapa aplikasi ini membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara yang lebih interaktif dan fleksibel. Nah, itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan UAS TIK. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah jawaban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.